Halo teman-teman semuanya, senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya dengan penuh semangat, saya menyapa Anda kembali di Evan Jaya YouTube ya. Jadi di sini kita akan mengambil urutan yang ke-9 untuk Anda orang yang berzodiak Sagittarius. Kita akan melihat bagaimana yang akan disikapi, yang akan dilancarkan di bulan Maret, sesuatu yang akan disikapi dengan lebih baik dan lebih maksimal yang dicapai hasilnya ya. Oke teman-teman, di sini untuk Anda orang yang berzodiak Sagittarius, banyak sesuatu hal yang akan disikapi dengan banyak sesuatu yang akan dijalani ya. Nah, teman-teman di sini untuk Anda bagaimana yang akan dijalankan, yang akan disikapi dengan lebih baik, tentunya pasti ada sesuatu yang akan dibina ya. Nah, oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan hasil ramalan saya akan mengajak Anda untuk Anda penggemar YouTube yang Evan Jaya yang barusan datang dan masuk melihat YouTube saya, jangan lupa Anda like, di share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru ya. Nah, sebelum saya melanjutkan pesan alam semesta kartu tarot, alangkah baiknya teman-teman bisa lebih relaksasi dalam mendengarkan, lebih bersantai menyaksikan dan menonton video YouTube Evan Jaya seperti apa ya. Oke teman-teman, di sini alangkah baiknya saya akan menceritakan sedikit tentang orang yang berzodiak Sagittarius, orang yang cukup bisa bertalenta, memiliki sebuah kemampuan, memiliki sesuatu hal yang cukup bisa dilakukan untuk melakukan sebuah aktivitas yang diinginkan ataupun sesuai dengan keinginan ataupun apapun yang akan dijalankan sebagai rutinitas atau sebagai bentuk pola hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar ya. Orang yang berzodiak Sagittarius terkenal orang yang cukup melakukan sesuatu yang mungkin dengan berjiwa panah bisa mengambil perasaan orang lain dan bisa melakukan yang terbaik dalam apa yang akan dijalani, yang akan disikapi dengan lebih baik ya. Nah, banyak sesuatu yang akan dijalankan tetapi hanya satu saja yang bisa dikerjakan dengan baik. Nah, untuk Anda zodiak Scorpio, banyak sesuatu yang akan dilakukan. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin banyak sesuatu harapan dan keinginan, banyak sesuatu ekspektasi yang akan disikapi, tetapi tidak tahu apa yang harus dijalani dengan lebih baik ya. Oke, kita akan mulai saja dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini untuk Anda kita akan mulai mengambil kartu pertama. Keberkahan yang akan diterima di bulan Maret ini berhubungan dengan house. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan rumah, properti, transaksi tanah, jual beli ataupun sebagai bangunan ya. Di sini ada sudah sesuatu yang banyak berhubungan dengan yang namanya keselamatan, kekeluargaan, kesenangan dan kenyamanan. Yang saya lihat di sini adalah sesuatu hubungan yang kokoh, hubungan yang kuat dan cukup mantap ya. Nah, jadi di sini keberuntungan akan sesuatu yang akan disikapi yang akan datang ya. Tapi memang jika memang bisa didatangkan, dihampiri dengan waktu yang cukup dekat, maka itu sangat bagus sekali. Tetapi jika tidak, maka akan didatangkan dalam waktu 6 bulan sekali ya. Nah, jadi ini adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan kekeluargaan, hubungan yang kokoh, hubungan yang kuat ya. Bijaksanalah dalam menjalani dan membawa sebuah keuntungan, bagaimana yang akan dibawa dalam sebuah keberuntungan. Sebuah sikap yang akan dijalani adalah mengenai tentang sebuah kebijaksanaan ya. Nah, kita akan melihat keberkahan dalam siklus bulan yang dilingkari perputaran 12 zodiak itu seperti apa. Keberkahan dipengaruhi oleh zodiak Virgo, yang mana di sini adalah full moon in Virgo ya. Full moon in Virgo mengenai tentang sesuatu hal yang akan Anda lakukan, yang akan Anda sikapi mencapai sebuah hasil puncaknya. Dan di sini bisa mendorong Anda membawa dalam sebuah hasil dalam titik balik ya. Titik balik adalah memunculkan sebuah hasil puncaknya bagaimana akan dijalani. Di sini ada kartu take inspired action, mengenai tentang melakukan sebuah bentuk tindakan yang bisa terinspirasi. Banyak sesuatu ide, wawasan, gagasan yang akan
diinspirasikan yang akan dilakukan dalam bentuk rencana. Bakat kemampuan yang akan dijalani di sini yang saya lihat adalah mengingatkan bahwa mimpi yang indah, mimpi yang tinggi akan menjadi sebuah bentuk kenyataan. Dan di sini yang saya lihat keinginan itu harus bisa diambil dengan bentuk tindakan yang diilhami ataupun tindakan yang diberikan sebuah bentuk tanda wahyu dari kebesaran Tuhan. Ya, jadi di sini banyaklah berkomunikasi jiwamu dengan Tuhanmu. Ya, banyak berkomunikasi dan bisa meminta sebuah bentuk langkah-langkah yang praktis untuk melakukan apa yang harus dilakukan dalam sebuah tindakan. Ya, jadi memang di sini apa yang dilakukan janganlah menampakkan sebuah bentuk hal yang lebih sepele dalam apa yang akan dijalani. Ya, tapi di sini kalau yang saya lihat, Anda harus bisa lebih banyak membuat sebuah daftar poin-poin apa tentang apa yang perlu Anda lakukan dan tentang poin apa yang perlu Anda wujudkan tentang sebuah impian. Ya, jadi di sini sebuah bentuk impian akan menjadi sebuah kenyataan jika memang Anda memiliki sebuah bentuk kelayakan 100% dalam mewujudkan impian Anda. Jadi singkirkanlah bentuk penyangkalan diri, bentuk sesuatu yang mungkin tidak Anda percayai, bentuk kritik dan tebak-tebakan, ya. Sehingga di sini antara diri sendiri dan orang lain itu sangatlah penting. Jadi janganlah terlalu lebih banyak menyangkal diri ataupun dalam hal apapun. Anda bisa lebih banyak menemukan sebuah bentuk keseimbangan, ya, dengan cara bermimpi besar dan menjadi sesuatu hal yang cukup baik dalam mewujudkan bentuk pola berpikir, bisa percaya pada impian, dan bisa mengambil sebuah bentuk langkah-langkah praktis dalam mewujudkan yang bagaimana di sini akan terhubung dengan dunia nyata. Ya, jadi take inspired action, lakukanlah sesuatu apapun yang bisa membuat Anda bermunculan sebuah bentuk inspirasi, dan sikapilah dan lakukanlah, maka hasil yang maksimal akan dilakukan yang akan diambil dengan tujuan yang benar. Coba kita akan melihat bentuk tindakan yang akan Anda lakukan dalam mencapai sebuah keberkahan yang lebih maksimal. Ya, ada kartu The Universal Might Wife, The Lost Star. Ya, The Universal Might Wife, maksudnya di sini sebuah tindakan yang akan disikapi dengan kesuburan, peningkatan, perkembangan. Tugas yang akan Anda lakukan cukup bermanfaat dan tulus. Ya, jadi di sini yang akan dilakukan adalah bentuk kelahiran dunia awal hidup yang baru. Apapun yang akan dilakukan di sini adalah mengenai tentang sebuah sikap, bagaimana Anda menjalaninya itu semua dengan tahap awal. Terus yang kedua ada The Lost Stars, ya, yang mengenai tentang sebuah bentuk kelahiran kembali, ya, rebirth, ya, mengenai tentang sebuah bentuk gelapnya dunia menuju bangkit sadar diri ke mencapai ke dunia cahaya, ya, yang bagaimana nantinya di sini segala bentuk kehilangan, kemunduran itu akan menjadi sebuah bentuk kekuatan dalam memajukan, mensejahterakan, dan lebih bisa semangat dalam apa yang akan Anda tekuni. Lahirlah kembali ke dunia masa awal yang baru. Lihatlah yang sekarang dan pejamkanlah untuk dunia masa lalu, ya. Nah, jadi inilah yang akan disikapi dengan menambahkan tindakan yang harus dilalui dengan dunia yang semestinya Anda hadapi. Ini kita akan melihat dua keberkahan seperti apa yang akan Anda dapatkan jika melakukan sebuah tindakan dengan memulai sesuatu hal hidup awal yang baru. Ya, ada kartu a blessing on growing older, a blessing on a resolution. Di sini dua berkat yang Anda lihat adalah berusia, bertambahnya usia, umur, ya. Berusia 1 tahun berarti berusianya bertambahnya usia tua. Jadi di sini keberkahan yang akan diterima adalah Anda bisa lebih membahagiakan diri, lebih maksimal memuaskan hati Anda dengan resolusi perubahan kehidupan, ya. Jadi di sini bertambahnya usia tua, Anda juga bisa melakukan sebuah bentuk resolusi kehidupan. Berarti Anda diberikan sebuah pendapasan kehidupan untuk bisa lebih banyak menikmati kehidupan seperti apa dan untuk bisa menikmati kehidupan Anda seperti apa yang akan Anda jalani ke kehidupan yang lebih layak, kehidupan yang lebih baru.
Di sini yang salah adalah sebanyak sebuah bentuk keberkahan yang akan disikapi. Berkat dan berkah itu semua akan dicapai bertambah usianya dan bertambahnya Anda bisa berpikir lebih maju dan lebih dewasa. Jadi ini yang saya lihat, banyak keberkahan yang akan dijalani dengan baik. Jadi Anda sudah cukup tahu dan cukup dimengerti. Jadi Anda lebih banyak bangkit, sadar diri, lebih semangat, supaya Anda zodiak Sagittarius banyak sesuatu yang harus dilakukan. Tapi ingat, segala sesuatunya pasti akan bermunculan dunia awal hidup yang baru. Tergantung dari diri Anda sendiri bagaimana Anda menyikapi dan melaksanakan, membuat hidup Anda lebih sejahtera dan lebih makmur ke depannya, ya. Oke, untuk Anda udah selesai, kita akan melanjutkan lagi mengenai asmara percintaan. Untuk Anda orang yang berzodiak Sagittarius, kabar asmaranya seperti apa? Ada seekor burung merpati dan sepasang, satu lagi ada malaikat ya, malaikat laki-laki. Di sini kita akan melihat forgiveness ya. Nah, saya akan lebih dekat biar Anda juga bisa ikut membacanya ya. Forgiveness, stop focusing your energy on past events. For life is too precious to watch. You create your reality by what you think, dream, and imagine. Ya, maksudnya di sini adalah forgiveness, pengampunan. Berhenti memfokuskan sesuatu kejadian ataupun sebuah bentuk masalah di masa lalu. Karena hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Anda bisa menciptakan sebuah hubungan realitas Anda dengan apa yang Anda pikirkan dan apa yang akan Anda impikan. Pikirkan, impikan, dan Anda renungkan dengan lebih baik. Karena segala sesuatunya, segala bentuk hubungan, pasti ada masa lalunya. Tergantung dari diri Anda bagaimana Anda menyikapi bisa keluar dari penjara dunia masa lalu. Ya. Nah, terus yang kedua di sini ada kartu you may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Ya. Nah, maksudnya di sini adalah jika Anda bisa melakukan apa saja, apakah itu? Jawabannya ada di dalam hati Anda, bukan di dalam pikiran Anda. Karena hati adalah pintu gerbang menuju jiwa. Ingat ya. Jawabannya adalah ada di dalam hati Anda, bukan di dalam pikiran Anda. Karena hati adalah pintu gerbang menuju jiwa. Coba di sini kita akan melihat maksud dari kabar asmara seperti ini apa ya? Kita akan melihat mengenai situasi kondisi dalam berhubungan, dalam berpasangan, ya. Di sini ada kartu take a chance on love, ya. Maksudnya di sini adalah mengambil kesempatan dalam dunia cinta. Yang saya lihat di sini adalah when we love our life are change forever, ya. Jadi ketika Anda bisa mencintai, saling mencintai, hidup akan selamanya berubah. Berubah maksudnya dalam hal membawa dunia Anda, dunia berpasangan, ke dunia yang lebih langgeng, rukun, harmonis, dan mungkin ada sesuatu yang mungkin akan dibawa dalam suatu hubungan yang cukup membawa dalam hal yang baik. Ya, hubungan yang saling mendewasakan, saling mendukung, dan saling mendoakan. Sebuah bentuk hambatan akan dilewati dengan lebih baik jika memang sama-sama memiliki ataupun saling membuka diri dalam menghadapi sebuah bentuk cobaan, rintangan, dan sebuah hambatan. Ya, jadi di sini kalau yang saya lihat, ya, bentuk situasi kondisi yang akan dijalani mengenai tentang sebuah kesempatan dalam mengambil keterbukaan, mengambil sikap dewasa, lebih memahami daripada dipahami, ya. Jadi dunia hal cinta ini adalah Anda harus bisa melakukan yang terbaik dalam berpasangan jika memang tidak ingin melakukan sesuatu hal yang merugikan adapun terlepas dari dunia masa lalu. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengaruh sinkronisasi dalam hubungan pasangan. Di sini dipengaruhi oleh planet Mercury, ya. Maksudnya di sini adalah Anda harus bisa lebih banyak menenangkan pikiran, cerdas dan pintar bagaimana membuat hubungan lebih baik, lebih bijak dalam berkomunikasi, keinginan
saling memberikan ataupun saling berbagi ide-ide yang cemerlang, saling mendukung, saling mendoakan, saling memberikan masukan. Jadi Merkuri, bijaklah dalam menjalani sebuah hubungan, tenangkan pikiran, dan harus ada saling kepercayaan, itu yang paling penting. Jadi hubungan sinkronisasi itulah yang akan diutamakan dalam berpasangan. Jadi sudah cukup tahu, cerdas dalam berpikir, cerdas dalam berkomunikasi, cerdas dalam memunculkan ide-ide yang cemerlang, saling mendukung dan saling mendoakan supaya bisa menghasilkan suatu hubungan yang cukup baik dan langgeng. Dan yang terakhir, kita akan melihat pembinaan diri dalam menghadapi suatu hubungan yang rukun dan langgeng itu seperti apa. Ada kartu invoking self-realization, ya. Maksudnya di sini artinya meminta Anda lebih sadar diri secara menyeluruh. Di dalam hubungan, di sini yang saya lihat adalah tegaskan bahwa Anda bisa bangkit dan sadar diri. Sadar diri maksudnya adalah kurangilah stres dalam berpasangan, dalam berhubungan. Banyak sesuatu yang mungkin, banyak seorang yang bisa berpasangan tetapi tidak bisa melakukan yang terbaik dalam sebuah hubungan. Komunikasi, kedekatan, dan keakraban serta kebersamaan. Karena yang saya lihat di sini adalah Anda belum apa-apa, Anda sudah menjalani sebuah kata stres. Mungkin Anda stresnya berhubungan dengan dunia masa lalu. Terus yang kedua, Anda bisa mengelola rasa sakit yang berlebihan. Ya, kelola sesuatu hal yang mungkin tidak bisa Anda simpulkan, tidak bisa Anda sampaikan dengan lebih baik. Rilekskan soal hubungan. Cerdas dalam pola karma yang tidak baik, supaya segala sesuatunya bisa dikelola dengan hubungan yang cukup harmonis. Jangan selalu mengingat dunia masa lalu, tetapi ingatlah di dunia masa sekarang. Sikapilah dan buatlah hubungan lebih baik dan kedepannya bisa lebih maju, lebih bagus dalam sisi yang positif. Kecerdasan, kebijakan itulah yang diutamakan. Jadi jangan terlalu banyak memiliki sebuah sikap stres, rasa sakit yang mendalam, dan rileks itu yang paling penting dalam hubungan, ya. Nah, itulah teman-teman untuk Anda zodiak Sagittarius, ya. Maaf. Jadi asmara percintaan inilah yang akan Anda sikapi, yang akan Anda jalani dengan lebih baik, ya. Oke. Teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang Magic Money dan 5 Magic Elements, ya. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang yang bagaimana dengan dunia faktor keberuntungan, hoki rezeki, dan dewa penolong, ya. Di sini kita akan melihat apa-apa saja yang akan disikapi. Ini berhubungan dengan kantong, ya, berhubungan dengan bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai magic, ya. Ini berhubungan dengan selembar uang kertas, ya. Selembar uang kertas 50.000 ataupun 100.000. Adapun tergantung dengan negara-negara lain, ya. Ini mengenai tentang magic money yang gimana itu nanti membuka 8 arah penjuru langit dan bumi alam semesta untuk membuka kembali yang berhubungan dengan makan, minum, promosi, prestasi, usaha, pujian, ataupun untuk orang mencari pekerjaan dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi di situ magic money adalah sesuatu yang berhubungan dengan apa yang akan kita dapatkan, hoki rezeki, dewa penolong, dan didatangi sesuatu hal yang positif, ya. Nah, sedangkan 5 magic elements ini mengenai tentang kekuatan 5 elemen unsur yin dan yang, ya. Unsur elemen unsur kayu, tanah, api, logam, dan air, ya. Nah, jadi itu yang berhubungan dengan yin dan yang dengan simbol dengan naga dan burung phoenix, ya. Nah, semua itu akan disikapi dengan berjalannya bagaimana yang akan Anda jalani, dan itu nanti jika Anda percaya maka itu ada, ya. Jadi itu biasanya kalau untuk biasa saja Anda bisa memakai magic money ataupun bisa memakai 5 magic elements, ya. Jadi 5 magic elements itu semua berhubungan dengan usaha, toko, dan bisnis, ya. Nah, jadi inilah yang berhubungan dengan
dunia keberkahan, ya. Jadi Anda bisa percaya atau tidak, semua Anda yang rasakan. Magic money dengan 5 magic elements itu semua berhubungan dengan yang namanya dunia mistis. Sekali lagi saya akan kasih tahu tentang apa yang akan dijalankan dan apa yang akan dijalani. Semuanya tidak ada pengaruh dengan dunia anak cucu cicit. Semua hoki rezeki ada masing-masing. Jadi semuanya memakai kekuatan alam semesta, ya. Jadi Anda percaya atau tidak, saya tidak memaksa Anda untuk memesan, menggunakan ataupun membuat magic money dan 5 magic elements. Jika Anda percaya, Anda bisa buat. Jika tidak percaya, tidak perlu dibuat, ya. Karena itu semua kembali ke kepercayaan masing-masing, ya. Nah, oke, teman-teman di sini sudah selesai saya menjelaskan. Alangkah baiknya mungkin Anda bisa lebih bagus lagi ke depannya dengan hasil ramalan yang saya bacakan, ya. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, serta di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.